Saat itu, Halil menemui Zainab. Zainab nampak gugup seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Halil berkata, "Ada apa Zainab? Katakan kepadaku yang sebenarnya. Apakah kau baik-baik saja?" Zainab mengatakan, "Ya tentu, semuanya baik-baik saja." Halil berkata, "Aku mengerti betapa beratnya perjuanganmu. Kau tidak harus mengurus bibi, terutama ketika kau memiliki kesempatan seperti itu. Kesempatan untuk sukses di luar negeri dengan bisnis kita. Aku telah berbicara dengan rekan bisnis di Perancis. Mereka akan menunda proyek parfum itu untuk sementara waktu. Jadi, tidak ada pembatalan karena kau belum siap pergi ke sana. Zainab, aku melakukan segalanya yang aku bisa untukmu, tetapi aku butuh bantuanmu. Aku mencintaimu karena suatu alasan. Kau berjuang untukku meskipun aku tidak mampu. Tetapi maaf, aku akan mengikuti suara hatiku. Aku akan memaksamu demi mensukseskanmu." Zainab mengatakan, "Halil, tolong kita jangan mementingkan ego dulu. Bibi kita sedang sakit dan aku harus merawatnya. Aku ingin bibi sembuh terlebih dahulu sehingga kita bisa fokus untuk berbisnis lagi. Tolong jangan tersinggung. Setelah ini, impian terbesarku adalah pergi Perancis bersamamu dan mewujudkan impianku dalam dunia parfum. Aku yakin setelah kita menolong bibi dan mengutamakan keluarga kita, bisnis kita akan berjalan lancar. Aku tidak akan mementingkan egoku terlebih dahulu." Halil tersentuh hatinya. Ia tidak menyangka memiliki istri yang mempunyai hati bagai seorang malaikat. Ia lalu mencium kening Zainab. Ditumpahkannya semua rasa kasih dan sayangnya kepada Zainab. Ia tidak menyangka Tuhan akan mengirimkan seorang jodoh, seorang istri yang sangat baik hati seperti Zainab kepadanya. Halil lalu berkata, "Aroma tubuhmu adalah aroma terindah di dunia ini. Jika mereka bisa menghasilkan aroma ini, semua wanita akan berebut untuk memiliki aroma seperti ini. Tetapi itu tidak mungkin, karena hanya kaulah yang memiliki aroma harum seperti ini. Mereka pasti ingin mendapatkannya. Mereka pasti ingin membelinya. Namun di sisi lain aku menjadi cemburu. Aku tidak ingin aroma ini dimiliki oleh wanita lain. Karena aroma ini sangat istimewa bagimu. Aku merasa sangat beruntung memilikimu istriku." Zainab kemudian tersenyum. Ia kemudian meminta izin kepada Halil untuk memeriksa keadaan bibinya. Adegan dilanjutkan saat Zainab menunggu kedatangan Halil di kamarnya. Saat-saat ini ia merasa cemburu kepada Halil karena dekat dengan rekan bisnisnya yang seorang wanita yang mengundangnya ke arah hotel atau kemanapun yang ia suka. Halil saat itu menuruti semua kemauan rekan bisnisnya itu. Ia menjadi gelisah dan cemburu. Sekian lama Halil tidak datang-datang ke kamar, padahal dirinya sudah menunggunya. Ia merasakan kecemburuan dalam hatinya. Ia akan menumpahkannya kepada Halil nanti. Beberapa saat kemudian, Zainab mendengar langkah kaki Halil. Ia kemudian berpura-pura telah tertidur. Halil datang dan masuk ke dalam kamar. Ia kemudian melihat Zainab sedang tertidur. Halil mengerti dengan keadaan Zainab yang saat itu masih terbangun. Ia kemudian berkata, "Aku tahu kau masih terbangun istriku yang penuh dengan kecemburuan di hatimu. Aku mengerti dengan keadaanmu. Aku adalah suamimu yang tahu hatimu." Zainab kemudian bangun dan berkata, "Aku tidak cemburu." Halil berkata, "Tetapi jelas sekali bahwa kau hanya berpura-pura tidur saat ini. Aku mengerti hal itu." Zainab berkata, "Tidak, aku hanya tertidur. Aku terbangun saat kau masuk tadi, jadi jangan salahkan aku." Halil berkata, "Kita sedang melewati masa sulit karena kita berpisah jarak jauh saat ini. Tetapi tahukah kau apa yang penting? Menyadari bahwa meskipun kita terpisah, kita akan tetap bersama. Hati kita berdekatan satu sama lain. Hati kita akan saling menjaga cinta satu sama lain. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berhenti untuk saling mencintai. Tidak ada godaan lain yang bisa memisahkan kita. Tidak ada wanita lain yang memisahkan kita maupun sebaliknya." Zainab berkata, "Aku tidak pernah melakukan itu. Percayalah, kita tidak akan pernah terpisah. Aku tidak akan meninggalkanmu." Zainab berkata, "Aku pun demikian. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Tidak. Bahkan untuk sesaat pun aku tidak terpikirkan untuk meninggalkanmu atau mengkhianatimu." Halil mengatakan, "Aku pun demikian dan aku tidak akan pernah melakukannya. Aku akan mencintaimu seumur hidupku, Zainab." Halil kemudian memeluk Zainab di atas ranjang itu. Ranjang itu menjadi saksi
Bagaimana gelora cinta mereka yang suci dan murni itu menyatu dari hari ke hari. Mereka berdua saat itu terlihat sangat damai setelah menghadapi banyak ujian cinta dalam kehidupannya selama ini. Akhirnya, keduanya kemudian memejamkan mata. Tanda kenyamanan dalam cinta nampak tergambar jelas di raut mereka yang saat itu saling menikmati kehangatan cinta itu sendiri. Tonggak bersejarah dalam kisah cinta mereka telah berdiri kokoh tanpa ada yang bisa menghancurkannya. Halil berkata, "Aku senang memilikimu sekarang." Keduanya tentu kemudian melanjutkan aktivitas sebagai suami istri. Mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan karena cinta yang menghiasi hubungan itu. Keesokan harinya, tentu saja mereka kemudian melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Tampak Zainab saat itu keluar dari kamar mandi dan tentu rambutnya yang masih basah tanda ia keramas. Tentu saja ia lakukan hal itu setelah melakukan hubungan intim dengan Halil. Ia kemudian melihat sebuah surat dari Halil yang ditempelkan di atas kaca. Surat romantis penuh kemesraan dari Halil itu ia baca dengan penuh pendalaman hati. Ia bahagia. Halil selalu memberikan perhatian khusus kepadanya. Momen-momen bahagia setiap hari selalu ia alami bersama dengan Halil. Halil terus memberikan kejutan-kejutan besar ataupun kejutan-kejutan kecil sebagai tanda perhatian yang luar biasa kepadanya. Ia yakin cintanya dengan Halil akan abadi. Ia teringat masa-masa dulu saat sering bertengkar, saat bermusuhan dengan Halil. Ego mereka masing-masing menjadi hal utama dalam pertengkaran itu. Namun sekarang semuanya berubah karena mereka saling mencintai satu sama lain. Ia bersyukur kepada Tuhannya karena telah menyatukan cinta mereka. Ia sangat bersyukur kepada Tuhannya karena mengirimkan sosok seorang suami yang sangat bertanggung jawab dengan penuh cinta kepadanya. Ia yakin hubungan mereka akan terus berlanjut sampai akhir hayat mereka masing-masing. Ia tersenyum bahagia dalam cinta yang diberikan oleh Halil sepanjang waktu.